Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah pembahasan yang jujur aja luar biasa menarik. Kita bakal ngebongkar batas antara hal mistis dan sains murni. Bayangin aja, kita akan membedah sains di balik hal-hal supernatural, mengupas tuntas mitos-mitos kuno, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar realitas kita. Tentunya lewat kacamata fisika dan neuroscience. Jadi, siap-siap ya, karena apa yang bakal kita eksplorasi di sini bisa dibilang bakal mengubah cara pandang kamu tentang dunia selamanya. Coba deh, jujur, apakah hantu itu nyata? Ini kan pertanyaan yang sering banget bikin kita melek di tengah malam kan? Pertanyaan seram yang kayaknya udah jadi rahasia umum, sebuah misteri yang udah ngebayang-bayangin umat manusia selama ribuan tahun. Kita semua pasti pernah dengar cerita horor lokal, nonton di film, atau jangan-jangan kamu pernah ngerasain sendiri? Tapi, coba deh untuk sekarang, singkirkan dulu semua imajinasi horor kamu. Karena ini dia fakta yang paling bikin kaget. Jawabannya secara matematis adalah iya. Gila kan? Saya tahu ini kedengarannya nggak masuk akal dan pastinya bukan jawaban yang kamu harapin dari sebuah analisis ilmiah. Tapi beneran deh, kita di sini nggak lagi ngomongin makhluk gaib berbaju putih yang melayang-layang nembus tembok. Nggak sama sekali. Kita lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih menakjubkan dan pastinya terukur secara sains. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian 1, misteri matematis hantu. Di sini kita akan mendefinisikan ulang apa itu paranormal. Selama ini kan kita kenalnya sama hantu mitologi ya, hantu versi cerita rakyat yang isinya sihir, roh penasaran, atau kain putih yang melayang. Nah sekarang, mari kita beralih ke hantu matematis. Di dalam dunia sains, konsep hantu itu didefinisikan sebagai frekuensi gelombang, resonansi, dan murni hukum fisika. Jadi ini bukan roh jahat ya, melainkan jejak gelombang dari eksistensi seseorang yang masih beresonansi di ruang dan waktu. Keren banget kan? Kita benar-benar lagi mengganti rasa takut dengan ketertarikan ilmiah yang luar biasa. Lanjut ke bagian 2, teorema Fourier dan gelombang. Ini adalah tentang fisika eksistensi. Kamu pernah dengar teorema Fourier? Ini tuh penemuan dari Joseph Fourier, seorang matematikawan Prancis yang super jenius. Ya mungkin namanya nggak setenar Einstein atau Newton, tapi dengerin deh. Teorema ini pada dasarnya ngeset aturan fisika buat alam semesta kita. Setiap gelombang yang kompleks, serumit apapun itu, ternyata bisa dipecah jadi gelombang-gelombang sederhana yang saling tumpang tindih. Dan tahu nggak, segala sesuatu di sekitar kita, suara, cahaya, sinyal radio, itu semuanya adalah gelombang. Dan ini dengan sangat brilian yang ilustrasikan gimana konsep fisika yang abstrak tadi ternyata nyambung banget sama kita. Tubuh manusia, kalau kita mau pikir sedikit ekstrim nih, pada dasarnya adalah sebuah rangkaian gelombang elektromagnetik raksasa. Pikiran di otak kita, itu gelombang. Mulai dari detak jantung kamu, aliran darah, sampai impuls saraf di tubuh, semuanya punya frekuensi. Tubuh kita itu ibarat pabrik yang memproduksi gelombang biologis tanpa henti selama kita hidup. Terus, pertanyaannya apa yang terjadi pas kita meninggal? Oke, pertama, jelas tubuh fisik kita berhenti beroperasi saat kematian. Jantung berhenti berdetak. Tapi, tahapan kedua ini nih yang jadi kuncinya. Gelombang biologis yang udah kita produksi seumur hidup itu nggak tiba-tiba hilang gitu aja. Gelombang itu terus merambat, menyebar ke ruang angkasa, memantul, dan saling tumpang tindih dengan gelombang lainnya. Lalu di langkah ketiga, kalau kita balik lagi ke hukum Fourier tadi, gelombang-gelombang yang menyebar ini secara teori bisa loh direkonstruksi kembali. Nah, inilah hantu matematis kamu. Jejak informasi gelombang dari seseorang yang secara matematis masih beredar di alam semesta kita. Sekarang kita masuk ke bagian 3, tubuh sebagai antena biologis. Ini ngebahas neuroscience dari fenomena angker. Nah, hal yang paling menarik dari sini adalah tubuh manusia itu pada dasarnya bertindak sebagai antena biologis. Serius, kita ini bukan cuma sekedar gumpalan daging dan tulang. Kita adalah penerima sinyal. Tanpa kita sadari, kita ini mampu menangkap gelombang dan frekuensi tertentu di sekitar kita. Persis banget kayak radio yang lagi nyari-nyari saluran frekuensi yang pas. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu ngerasa diawasi pas lagi sendirian di ruangan kosong? Atau tiba-tiba aja merinding tanpa alasan yang jelas? Sensasi seram yang biasa kita rasain ini ternyata punya penyebab ilmiah yang jelas. Tempat-tempat tertentu itu bisa punya akumulasi gelombang sisa dari peristiwa di masa lalu. Jadi pas frekuensi tubuh kamu kebetulan lagi sinkron atau beresonansi dengan gelombang yang tertinggal di ruangan itu, antena biologis kamu langsung nangkap sinyalnya. Kamu merasa takut bukan karena ada roh jahat, tapi murni karena adanya tumpang tindih resonansi gelombang. Make sense kan?
Jadi poin krusialnya ada di eksperimen yang sangat terkenal ini. Di tahun 1983, seorang ilmuwan bernama Michael Persinger ngelakuin riset tentang elektromagnetisme biologis. Di langkah pertama, dia mencoba menstimulasi bagian lobus temporal di otak subjeknya pakai medan elektromagnetik. Hasilnya di langkah kedua, wow, subjeknya langsung ngerasain ada kehadiran orang lain di ruangan itu, padahal jelas-jelas mereka cuma sendirian. Dan langkah ketiga, ini langsung nyimpulin segalanya. Ini membuktikan kalau pengalaman ngeliat atau ngerasain hantu itu bisa dijelaskan murni lewat reaksi kimia dan elektromagnetik di otak kita. Nggak perlu bawa-bawa dunia gaib, karena itu semua pada dasarnya cuma permainan gelombang di dalam kepala kita sendiri. Terakhir, mari kita bahas bagian 4, teknologi komunikasi masa depan. Subjudulnya lumayan futuristik nih, mengunduh mereka yang telah tiada. Mari kita bergeser sedikit dan melihat gimana konsep ini berkembang ke arah yang super canggih. Gini, kalau gelombang orang yang udah mati itu masih ada dan secara teori bisa direkonstruksi lewat teorema Fourier tadi, berarti kita bisa dong menghidupkan kembali informasi mereka. Coba bayangin, kalau di masa depan ada teknologi yang bisa nangkep jejak gelombang abstrak ini, terus menerjemahkannya dan merekonstruksinya jadi data digital yang bisa kita buka. Wah, bukankah mengunduh kesadaran atau memori ini pada dasarnya adalah berbicara dengan hantu secara harfiah? Tapi bedanya, kali ini didukung 100% oleh sains. Yang pada akhirnya meninggalkan kita sama pemikiran provokatif ini sebagai penutup. Kalau setiap detak jantung, setiap pikiran, dan impuls saraf yang pernah kamu miliki memancarkan gelombang yang nggak pernah benar-benar mati, melainkan terus bergema di alam semesta, apakah kita, pada intinya hanyalah sekumpulan data biologis abadi yang lagi melayang-layang di ruang angkasa, nunggu teknologi masa depan buat ngunduh kita kembali? Jujur aja, realitas matematis ini jauh lebih menakjubkan daripada cerita hantu manapun. Teruslah bertanya, teruslah belajar hal baru, dan pastinya terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa!